Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 11 Agustus 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami memilih untuk menyembah Engkau ya Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Vivi Tambunan. Kepada Ibu Vivi, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan hari ini berjudul Harun memilih mereka. Ayat inti terdapat dalam Kisah 7 ayat 40 dan 41. Kepada Harun mereka berkata, "Buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu pada waktu itu, mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu, dan mereka bersukacita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Rekan sekerja Musa yang ditinggalkan dengan tanggung jawab yang hikmat pada bangsa itu saat dia tidak ada, mendengar mereka mengucapkan keluhan bahwa Musa telah meninggalkan mereka dan mengungkapkan keinginan untuk kembali ke Mesir. Namun karena takut menyinggung bangsa itu, dia diam. Dia tidak berani berdiri bagi Allah. Tetapi untuk menyenangkan bangsa itu, dia membuat anak lembu emas. Dia sepertinya tertidur pada awal kejahatan tersebut. Ketika kata memberontak pertama diucapkan, Harun mungkin telah memeriksanya. Tetapi dia begitu takut menyinggung bangsa itu, sehingga dia tampaknya bersatu dengan mereka, dan akhirnya dibujuk untuk membuat anak lembu emas untuk mereka sembah. Testimonies for the Church, Volume 4,
halaman 514. Hai Israel, kata Harun tanpa ragu-ragu atau malu. Inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Harun mempengaruhi anak-anak Israel untuk melakukan penyembahan berhala lebih jauh daripada yang terlintas dalam pikiran mereka. Mereka tidak lagi merasa susah karena kemuliaan yang menyala-nyala seperti nyala api di atas gunung telah menghabiskan pemimpin mereka. Mereka mengira mereka memiliki seorang jenderal yang cocok untuk mereka dan mereka siap melakukan apapun yang dia sarankan. Mereka berkorban untuk dewa emas mereka. Mereka mempersembahkan persembahan perdamaian dan menyerahkan diri mereka pada kesenangan, huru-hara, dan mabuk-mabukan. Testimonies for the Church, volume 3, halaman 300. Betapa sering di zaman kita sekarang ini, cinta kesenangan disamarkan dengan bentuk kesalehan. Suatu agama yang mengizinkan manusia sambil menjalankan ritus ibadah untuk mengabdikan diri mereka pada kepuasan egois atau sensual, sama menyenangkannya dengan orang banyak yang sekarang seperti di zaman Israel. Dan masih ada Harun yang mudah dipengaruhi, yang sambil memegang posisi otoritas di gereja akan tunduk pada keinginan orang-orang yang tidak disucikan, dan dengan demikian mendorong mereka dalam dosa. Patriarchs and Prophets, halaman 317. Demikian bacaan renungan pagi kita. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalenan Ibu Vivi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang Harun, Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 3, halaman 293, paragraf 3, dikatakan, Harun adalah seorang pria dengan watak ramah yang dipilih Allah untuk berdiri bersama Musa dan berbicara untuknya. Singkatnya, menjadi corong bagi Musa. Allah boleh saja telah memilih Harun sebagai pemimpin, tetapi Dia yang mengenal hati, yang memahami karakter, tahu bahwa Harun mudah menyerah dan tidak memiliki keberanian moral untuk membela hak dalam semua keadaan, terlepas dari konsekuensinya. Keinginan Harun untuk mendapatkan itikat baik dari orang-orang terkadang membuatnya melakukan kesalahan besar. Dia terlalu sering mengikuti permintaan mereka, dan dengan melakukan itu dia tidak menghormati Allah. Inilah Harun, seorang yang suka berkompromi dengan jemaat untuk mendapatkan sikap baik dari orang banyak. Harun cenderung lebih berusaha menyenangkan manusia daripada Allah. Itulah yang terjadi di lembah Gunung Sinai. Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 225 paragraf 2 berbunyi, Dia tidak berani berdiri bagi Allah, tetapi untuk menyenangkan bangsa itu, dia membuat anak lembu emas. Dia sepertinya tertidur pada awal kejahatan tersebut. Ketika kata memberontak pertama diucapkan, Harun mungkin telah memeriksanya, tetapi dia begitu takut menyinggung orang-orang sehingga dia tampaknya bersatu dengan mereka dan akhirnya dibujuk untuk membuat anak lembu emas untuk mereka sembah. Harun takut dan akhirnya memilih kemauan bangsa Israel dibandingkan kehendak Allah. Harun kompromi dengan kekafiran. Perhatikan apa yang Harun lakukan berikut ini dalam Patriarchs and Prophets halaman 760 paragraf 1 dikatakan, Bangsa Israel di dalam penyembahan mereka kepada patung anak lembu itu mengaku sedang berbakti kepada Allah. Dengan demikian, Harun pada waktu mengumumkan perbaktian kepada berhala itu menyatakan, esok hari adalah hari raya bagi Yehova. Mereka bermaksud untuk menyembah Allah, sebagaimana bangsa Mesir menyembah Osiris dengan memakai lambang sebuah patung. Tetapi Allah tidak dapat menerima pelayanan seperti itu. Sekalipun itu diadakan atas namanya, Dewa Matahari dan bukan Yehova yang menjadi tujuan yang sebenarnya daripada perbaktian mereka itu. Jadi,
Meskipun bangsa Israel dalam kemurtadannya menyatakan mereka menyembah Yehova yang adalah Allah Bapa, namun dengan menyembah patung anak lembu emas itu bukan Yehova atau Allah Bapa yang Israel sembah, tetapi mereka menyembah dewa matahari. Roh nubuat dengan jelas menyatakan bahwa Israel mengaku menyembah Yehova, tetapi sebenarnya Israel menyembah dewa matahari. Karenanya, patung anak lembu emas tersebut sama dengan dewa matahari. Nah, tentang penyembahan matahari, perhatikan yang berikut ini dari Douay Catechism milik Gereja Katolik yang terdapat dalam halaman 143 ataupun dalam website traditionalcatholic.net. Dikatakan di sana, apa itu hari Minggu atau hari Tuhan pada umumnya? Jawabnya adalah, itu adalah hari yang dipersembahkan oleh para rasul untuk menghormati Trinitas yang Maha Suci dan untuk mengenang bahwa Kristus bangkit dari kematian pada hari Minggu, mengirimkan Roh Kudus pada hari Minggu, dan oleh karenanya hari Minggu disebut hari Tuhan. Itu juga disebut hari Minggu dari denominasi Romawi kuno Dies Solis, hari matahari, yang mana hal itu menjadi kudus. Gereja Katolik menjelaskan bahwa hari Minggu dipersembahkan untuk menghormati Trinitas yang Maha Suci, dan hari Minggu tersebut berasal dari denominasi Romawi kuno, Dies Solis, yaitu hari matahari, yang menjadikan hari Minggu tersebut menjadi kudus. Hari Minggu menjadi kudus karena untuk menyembah dewa matahari. Itulah asal muasal berbakti pada hari Minggu, dan hari Minggu adalah untuk menyembah Trinitas. Nah, Fuente Catholic Encyclopedia berkata tentang hari Minggu dalam websitenya biblia.org yang berbunyi, nama dan perubahan hari, Minggu adalah nama hari pertama dalam seminggu, diadopsi oleh orang Kristen pertama dari kalender Romawi atau bahasa Latinnya Dies Solis, hari matahari, disebut demikian karena didedikasikan untuk penyembahan matahari. Jadi hari Minggu didedikasikan untuk menyembah matahari atau disebut juga dewa matahari. Karenanya ada benang merah dari lembah Sinai sampai sekarang tentang penyembahan. Perhatikan bagan berikut ini. Penyembahan anak lembu emas adalah untuk menyembah dewa matahari, sebagaimana Roh Nubuat nyatakan. Lalu, sebagaimana katekisme dan penjelasan Gereja Katolik, hari Minggu adalah untuk menyembah dewa matahari, dan akhirnya hari Minggu didedikasikan untuk menyembah Trinitas. Karenanya, berdasarkan fakta-fakta ini, penyembahan anak lembu emas berhubungan erat dengan Trinitas. Mengapa hal ini penting sekali kita ketahui dan pahami? Karena dosa Harun terulang kembali. Roh Nubuat berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 216 paragraf 2 berbunyi, kita mengulangi kembali dosa Harun, menenteramkan apabila mata kita sudah jelas melihat kejahatan dan nyata, apalagi kalau itu menempatkan kita dalam suatu kedudukan yang tidak enak, karena motif kita boleh diartikan dengan salah. Masih ada Harun-Harun modern yang meskipun sudah melihat kesalahan, sudah melihat kejahatan yang nyata, tetapi kompromi dengan umat agar umat tentram. Sebab jika mengambil sikap yang berlawanan dengan umat, mereka khawatir motifnya disalah-artikan. Mereka takut kepada umat. Para pendeta takut kepada jemaat dan akhirnya kompromi. Para pendeta lalai membela kebenaran. Inilah yang terjadi di zaman ini. Roh Nubuat menambahkan dalam suratnya nomor 10 tahun 1896 paragraf 6 yang berkata, kelalaian untuk membela kebenaran adalah dosa Harun. Seandainya dia mengatakan kebenaran dengan terus terang, anak lembu emas itu tidak akan pernah dibuat. Roh yang sama yang mendorongnya untuk menghindari dalam menyatakan seluruh kebenaran karena takut menyinggung, membawanya untuk bertindak salah dengan menunjuk anak lembu emas sebagai representasi dari dia yang membawa mereka keluar dari Mesir. Jadi,
satu ketidaksetiaan mengarah memimpin kepada yang berikutnya. Harun lebih memilih mereka, yaitu umat yang murtad, daripada membela kebenaran. Apakah dalam hal ini Harun memilih Israel atau Mesir? Sebenarnya Harun memilih Mesir, karena Israel meminta patung berhala karena mereka sudah lama hidup di Mesir. Pengaruh Mesir sangat besar dalam kehidupan bangsa Israel. Karenanya saat memilih menurut kepada Israel murtad, sebenarnya Harun memilih menurut Mesir. Hal yang sama terjadi kembali di zaman sekarang. Seorang Harun modern di dalam gereja Advent yang sekarang ini kompromi dengan Mesir. Dr. Ganon Diop, Direktur Departemen Urusan Publik dan Kebebasan Beragama, Gereja Masehi Advent hari ke-7, menyatakan yang berikut ini. Kami adalah bagian dari keluarga Kristen yang mengakui Allah Trinitas. Pernyataan ini dinyatakan oleh Ganon Diop kepada Gereja Katolik. Artinya, Gereja Advent mengakui satu keluarga dengan yang berbakti pada hari Minggu, hari Dewa Matahari, yang mempunyai hubungan erat dengan penyembahan anak lembu emas, yang juga lambang Dewa Matahari. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, jangan pernah berkata bahwa Trinitas Advent berbeda dengan Trinitas Katolik atau Kristen yang lain. Sebab Trinitas itu dibentuk oleh sebuah konsili dan menumpahkan banyak darah. Banyak yang tewas karena Trinitas. Karenanya, jangan sebut Trinitas jika Trinitas saudara berbeda dengan yang dibuat oleh konsili Nisea tahun 325. Namun kenyataannya, Gereja Advent sendiri akui bahwa mereka bagian keluarga yang menyembah Allah Trinitas, sebagaimana yang telah diputuskan dalam konsili Nisea tahun 325. Artinya, Trinitas Gereja Advent dan Katolik dan gereja Kristen lainnya adalah sama. Saudara mungkin terkejut dan sulit menerima, tapi inilah faktanya. Pengalaman Israel rohani sama dengan Israel jasmani. Karenanya Roh Nubuat menasihatkan dalam suratnya nomor 10 tahun 1896 paragraf 7 dikatakan, tugas kita adalah mengatakan kebenaran dengan jelas, hidup dalam kebenaran, menjaga kebenaran, dan biarkan kenyamanan untuk mengikuti. Roh Kudus berdiam di dalam hati sebagai roh kebenaran, dan melalui kebenaran berdiam di dalam hati sebagai penghibur. Aku tidak akan meninggalkanmu tanpa penghibur. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, tetapi aku datang kembali kepadamu. Ini adalah perkataan Kristus kepada para muridnya, dan ini juga dinyatakan Kristus bagi kita semua, agar kita dapat mengatakan kebenaran dengan jelas, hidup dalam kebenaran, dan menjaga kebenaran. Kita perlu Kristus yang adalah kebenaran untuk tinggal dalam hati kita sebagai penghibur. Karenanya, siapakah yang saudara pilih? Apakah kompromi dengan dunia, kompromi dengan kemurtadan, atau menyatakan kebenaran apapun resikonya? Siapa yang kita pilih untuk bela dan sembah? Biarlah yang kita bela adalah satu-satunya Allah yang benar, yaitu Yehova, yang adalah Allah Bapa, dan sembahlah Dia. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini, dan penting sekali untuk kami memilih Engkau ya Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Sejak dahulu Israel jasmani hingga sekarang Israel rohani telah menyimpang dan menyembah patung atau berhala yang melambangkan Dewa Matahari. Dan sekarang lambang daripada Dewa Matahari adalah Trinitas. Sebab anak lembu emas dan Trinitas mempunyai hubungan. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, agar melalui kehadiran Kristus kami memiliki sang penghibur, memiliki roh kebenaran, sebab Yesuslah sang kebenaran, agar Dia menuntun kami dalam seluruh kebenaran,
agar kami menyatakan kebenaran dengan jelas, hidup kami dalam kebenaran, dan kami menjaga kebenaran. Apapun resikonya, kami tidak kompromi dengan dunia, tidak kompromi dengan Mesir. Dan bila mana Engkau datang kedua kali, kami semua didapati benar, seberapapun kami yang ada. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.